Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamaluddin Shah. Oke guys, kali ini kita dalam nuansa kemerdekaan. Merdeka. Selamat Hari Lahir Bangsa Indonesia Dirgahayu yang ke-75. Tetap semangat kita, semangat 45 ya, terutama kita dalam mengisi kemerdekaan. Nah, kita kali ini akan lanjut ke bab selanjutnya. Sebelumnya kita sudah bahas bab 1 mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sekarang kita bahas mengenai fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Kalau sebelumnya di kelas 8 kita sudah mengenal mengenai fungsi linear, fungsi dengan pangkat 1. Sekarang kita dengan fungsi pangkat 2. Ini fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat. Nah, ya. Oke, baik. Langsung kita mulai. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang harus kalian pahami, harus kalian catat dan harus kalian ingat adalah nih, pada video kali ini menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akar serta cara menyelesaikannya. Kemudian sini ada ini selanjutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat 4.2-nya. Ini ya, perlu diingat dan harus kalian capai goalnya. Nah, sebelum kita memasuki materi mengenai fungsi kuadrat, akan saya sampaikan beberapa tokoh inspiratif. Nah, tokoh ini yang mempunyai peran besar dalam ilmu matematika, terutama dalam bidang ilmu aljabar, fungsi linear, fungsi aljabar, algoritma, dan lain sebagainya ya, yang saling berkaitan. Nah, pertama ada tokoh ilmuwan bernama Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini adalah bapaknya aljabar. Bisa kita sebut sebagai bapak aljabar, bapak matematika modern. Karena Al-Khwarizmi ini mempunyai penemuan yang sangat penting dalam ilmu matematika, tidak hanya dalam ilmu matematika, baik dalam fisika, kemudian dalam geografi dan lain sebagainya. Yang paling terkenal penemuannya adalah ia menemukan angka 0. Kalau dahulu kita menghitung masih dalam bentuk angka-angka Romawi. Sekarang kita sudah mengenal 0 sampai dengan 9 ya, itu angka 0 sampai 9 yang menemukan adalah Al-Khwarizmi. Kemudian bagaimana dia menemukan konsep-konsep aljabar, angka 0 tadi, kemudian fungsi linear, fungsi kuadrat, geometri. Nah, ini yang menemukan awalnya adalah Al-Khwarizmi. Lahir di Iran dan dia sebagai ilmuwan muslim. Nah, kemudian selanjutnya ini ada penerus dari Al-Khwarizmi adalah Omar Khayyam. Nah, kalau Al-Khwarizmi dia membahas sampai dengan pangkat 2. Nah, kalau Omar Khayyam ini dia membahas mengenai pangkat 3, polinomial dan lain sebagainya ya. Dia meneruskan dan mengembangkan ilmu yang didasari oleh Al-Khwarizmi tadi. Nah, penting sekali kita mempelajari mengenai fungsi kuadrat, persamaan kuadrat, dan ilmu-ilmu aljabar lainnya. Karena kalau kalian saat ini sedang melihat handphone atau melihat Android, melihat komputer, nah itu dasarnya adalah dari aljabar ini, ilmu dasarnya. Kalau kalian buka Instagram itu dari aljabar dasarnya. Semua yang berkaitan sekarang teknologi itu dasarnya dari aljabar. Maka kita berterima kasih dengan kedua ilmuwan ini. Tentu ada ilmuwan-ilmuwan lainnya. Namun ilmuwan ini, tokoh inspirasi ini, dialah yang menggagas awal dari aljabar, fungsi kuadrat khususnya ya. Nah, itu ya tokoh inspirasi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmunya dan kita pun bisa menjadi orang-orang yang senantiasa menebarkan ilmu yang bermanfaat ya. Kebayang kan bagaimana pahalanya orang ilmuwan 2 ini, jadi pahala yang tak terputusnya ya. Oke baik, kita langsung masuk ke materi kita, materi awal. Pertama mengenai persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, di sini ada bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, dia dikatakan persamaan kuadrat ketika dia memiliki bentuk umumnya. Ini adalah bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum dari
persamaan kuadrat. Nah, dengan keterangan A-nya tentu tidak sama dengan 0. Kalau dia A-nya 0, dia bukan fungsi kuadrat. 0 kali X kuadrat kan 0 di sini. Nah, maka A-nya tidak sama dengan 0. Dan A, B, C-nya adalah bilangan real. Sekarang kita ke contoh. Nah, di sini ada contoh 6x kuadrat plus x min 4 sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Dilihat pangkatnya pangkat berapa? Pangkat 2 atau kuadrat yang tertinggi ya. Nah, sehingga dia disebut dengan persamaan kuadrat. Dan A-nya tidak 0. Nah, sama dengan 0 juga di sini. Berarti ini sudah sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Kalau kita lihat di sini A-nya berapa? A-nya adalah 6. Kemudian B-nya berapa? B-nya berapa nih di sini? Nih gaib nih di sini sebenarnya ada 1. Nah, B-nya 1, C-nya ada min 4. Nah, contoh yang pertama ya. Kemudian contoh yang kedua. X kuadrat min 2x plus akar 2 sama dengan 0. Kalau kita lihat pangkat tertingginya pangkat berapa? Pangkat 2. Sehingga dia bersamaan kuadrat. Kemudian dikurang 2x ditambah akar 2 sama dengan 0. Kita bisa tentukan A-nya berapa? A-nya 1. Terus B-nya min 2. C-nya akar 2. Ingat ya di sini ya. Yang tidak sama dengan 0 ini hanya A-nya saja. B boleh nggak 0? Boleh. C boleh nggak 0? Boleh. Berarti kalau ada fungsinya begini, x kuadrat min 4, ini persamaan sama dengan 0, ini persamaan kuadrat. Iya, persamaan kuadrat ya, walaupun tidak ada B-nya. Atau x kuadrat sama dengan 0, ini persamaan kuadrat. Iya, persamaan kuadrat ya. A-nya tidak 0, kemudian pangkat tertinggi pangkat 2. Nah, begitu ya. Ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kemudian selanjutnya, sebelum kita memasuki lebih dalam lagi materinya, saya akan mengulas kembali mengenai sifat-sifat operasi aljabar. Sifat-sifat operasi aljabar yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Namun saya akan mengingatkan kembali karena ini penting sekali. Penting dan dipakai dalam materi fungsi kuadrat ini. Yang pertama, ini ada sifat komutatif. Sifat komutatif kalau dalam penjumlahan nih berlaku kebalikan. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Gitu ya. X ditambah 2 sama dengan 2 ditambah X. Nah, kemudian dalam perkalian. Dalam perkalian A dikali B sama dengan B dikali A. Itu ya. Sifat selanjutnya yang kedua adalah sifat asosiatif. Nah, asosiatif ini pengelompokan. Ya, kalau A ditambah B ditambah C, ini kan adalah yang kita kerjakan B tambah C dulu. Boleh kita mengerjakannya A tambah B dulu juga boleh. Baru ditambah C setelahnya. Atau kalau dalam perkalian A dikali B, B dikali C, kita kerjakan yang dalam kurung dulu. Boleh kita ubah dia. Kita kerjakan yang di depan dulu, A dikali B dikalikan dengan C. Seperti itu. Kemudian sifat yang ketiga, ini sifat distributif. Nah, sifat distributif ini, nah, kalau ada perkalian dan penjumlahan, nah, A dikalikan B ditambah C. Nah, kalau dia dalam bentuk nilai, nah, kita operasikan dulu yang di dalam kurungnya. Namun kalau dia dalam bentuk aljabar seperti ini, artinya masih memuat variabelnya, maka kita kalikan dia satu-satu. Nah, ini berarti kan A dikali B, kemudian ditambah A dikali C. Ini plus minus ya. Yang kurangnya juga sama. Nah, kalau ada yang kurang juga sama. A dikali B dikurang B dikali C, tergantung tandanya. Nah, ini sifat-sifat operasi aljabar. Hanya sekedar mengingatkan kembali. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal, coba ubahlah persamaan berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Nah,
soal yang pertama ini ada 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 5x ditambah 4 dikurang x kuadrat ditambah x dikurang 10. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya? Nah, sekarang kita lihat dulu mana suku-suku yang sejenis. Ya, ini ada 2x kuadrat, ada min x kuadrat. Ada 3x, ada min 5x, ada plus x. Nah, ini yang sejenis-sejenis. Dan ada 4 sama min 10, seperti itu. Nah, kalau sudah begini, caranya adalah supaya kita bisa mengubah dia ke dalam bentuk umum. Nah, kita operasikan dengan membuat 0 ruas sebelah kanan. Seperti itu. Artinya, kedua ruas kita kurangi dengan ini. Kita kurangi dengan fungsi yang ada di sebelah kanan. Seperti itu. Atau gampangnya kalian bisa sebut dia dengan pindah ruas tadi. Nah, coba ya kita selesaikan. Ini sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 5x. Nah, ini bisa kita operasikan sebenarnya, namun nanti dulu. Tambah 4x. Nah, dikurang ruas sebelah kanan, dikurang ruas sebelah kanan. Apa nih? Min x kuadrat tambah x kurang 10. Begitu. Nah, ruas sebelah kanan kalau dia sudah dikurang sama dirinya sendiri berarti tinggal apa? Tinggal 0 kan? Iya, min x kuadrat terus ditambah x dikurang 10. Nah, dikurang sama min x kuadrat ditambah x dikurang 10. Nah, begitu. Ya. Kita kurangi dia supaya kita membuat 0 sebelah kanan. Nah, ini gimana nih? Coba kita buka tanda kurungnya. Jadi ini 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 5x ditambah 4. Negatif ketemu ya. Operasi negatif ketemu dengan tanda minus. Jadi positif x kuadrat. Negatif juga ketemu dengan positif jadi negatif x. Negatif ketemu negatif 10 menjadi positif 10. Ini sama dengan ya habis, ini habis ya. Jadi 0. Nah, selanjutnya kita kumpulkan suku-suku sejenis. Nah, yang x kuadrat ada apa aja? Ada 2x kuadrat sama x kuadrat. Ini kan koefisiennya kan 1. Nah, berarti bisa kita operasikan x kuadrat. Berarti kita kurung dulu. Nah, di sini ada x kuadrat. Apa aja koefisiennya? 2 ditambah 1 ditambah. Sekarang kita lihat yang koefisien dari x. Ini ada 3. Kemudian dikurang 5. Kemudian dikurang berapa nih? 1. Dikurang 1. Kemudian apa lagi? Yang C-nya ya. Konstantanya. Jadi 4 plus 4 plus 10 sama dengan 0. Berapa jadi dapatnya? Dapatnya adalah 3x kuadrat. Terus 3 dikurang 5 dikurang 1. 3 kurang 5 min 2. Min 2 kurang 1 min 3. Min 3x. 4 tambah 10 14 plus 14 sama dengan 0. Sudah dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Pangkat tertingginya berapa? Iya, pangkat 2. Kemudian A-nya berapa? A-nya sama dengan 3. B-nya sama dengan min 3. Dan C-nya sama dengan 14. Itu ya. Ini untuk yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2. Nah, jelas ya. Sekarang kita hapus dulu yang tadi jawaban dari nomor 1. Nah, sekarang yang nomor 2. Mana nomor 2? Soalnya adalah x kuadrat dikurang 2x ditambah x
dikurang 6 ditambah 5 sama dengan min X kuadrat min X. Nah, sama tadi. Caranya kita nolkan ruas sebelah kanan dengan dikurangi apa tuh bilangan atau fungsi sebelah kanannya. Jadi X kuadrat min 2X tambah X kurang 6 tambah 5 dikurang. Nah ya, dikurang nih ruas sebelah kanan min X kuadrat. Nah, dikurang X. Kalau sebelah kiri dikurang min X kuadrat dikurang X, maka sebelah kanan juga sama. Min X kuadrat min X dikurang min X kuadrat min X. Nah, lanjut ya. Nah, kita selesaikan dulu ini. Yang dikurungnya kita selesaikan. Dx kuadrat min 2X ditambah X. Berapa nih? Min 6 tambah 5 berapa? Langsung aja min 1. Nah, kemudian min ketemu dengan min X kuadrat jadi plus. Min ketemu min plus. Min ketemu dengan min lagi plus juga, plus X. Nah, sama dengan, nah ini habis karena sejenis ya, sama ya, dengan n 0. Sudah. Baru kita kumpulkan suku-suku sejenis. Sama X kuadrat, ini X kuadrat. Kita kumpulkan, ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 1. Berarti yang X kuadrat apa aja nih isinya? Koefisiennya 1 ditambah 1. Kemudian ditambah yang X. Sekarang yang variabelnya X. Berarti ini ada min 2. Kemudian ada apa lagi? Ada plus X. Berarti 1 ya. Plus 1. Ada apa lagi? Plus 1 lagi. Nah, X di sini. Begitu. Kemudian dikurang 1 sama dengan 0. 1 tambah 1 berapa? 2X kuadrat. Kemudian min 2 ditambah 1 ditambah 1. Berapa? Min 2 tambah 1 min 1. Min 1 tambah 1 n 0. 0 dikalikan X. Iya, 0 berarti 2X kuadrat min 1 sama dengan 0. Ini kita dapatkan A-nya berapa? A-nya 2 ya, yang menempel dengan pangkat 2. Kemudian B-nya berapa? B-nya ada nggak koefisien dari X atau yang menempel dengan X tadi? Nggak ada. B-nya 0. C-nya berapa? C-nya negatif 1. Itu soal yang nomor 2. Oke, selanjutnya kita ke yang nomor 3. Nah, ini ada sifat distributif ya. Soalnya adalah 2X dikalikan 6X ditambah 1 dikurang 2 sama dengan 3 dikalikan 4X kuadrat ditambah 5. Nah, caranya kita selesaikan dulu ini di dalam kurung. Ini 2X dikalikan 6X. Kalau ada perkalian begini berarti bilangan dengan bilangan, variabel dengan variabel. 2 kali 6 12. Kemudian X dikalikan X, X kuadrat. Kemudian 2X dikalikan 1 sama dengan berapa? 2X. Nah, ini kan nggak ada pengalinya berarti tetap dikurang 2 sama dengan, nah ini ruas yang sebelah kanan, 3 dikalikan 4X kuadrat. Berarti bilangan dengan bilangan yang kita kalikan, karena 3 nggak memuat variabel ya. 3 kali 4 berapa? 12. Variabelnya tetap X kuadrat. Nah, begitu. Kemudian 3 dikalikan 5. Berapa 3 kalikan 5? 15. Nah, selanjutnya kita kurangi kedua ruas dengan ruas yang sebelah kanan mau kita nolkan ya. Berarti 2X kuadrat ditambah 2X dikurang 2 ya, dikurang 12X kuadrat tambah 15. Ingat kurungnya harus tetap ditulis ya. Sama dengan 12X kuadrat ditambah 15 itu dikurang 12X kuadrat ditambah 15. Harus adil.
Kalau yang kiri dikurang 12x kuadrat plus 15, kanan juga harus dikurangi. Nggak boleh nggak adil. Nah, selanjutnya kita lepas kurung ya. Jadi 12x kuadrat plus 2x min 2, min ketemu plus, ya min 12x kuadrat. Min ketemu plus, min 15. Sama dengan, habis nih, sama dengan n0. Sehingga kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Ini ada 12x kuadrat sama min 12x kuadrat. Nah, langsung aja kita lihat 12x kuadrat dikurang 12x kuadrat kan sama tuh. Berarti langsung aja kalau dia sama dikurang ya, bilangan yang sama dikurang pasti hasilnya 0. Nah, 12x kuadrat dikurang 12x kuadrat ya habis 0. Tinggal 2x terus min 2 dikurang 2x, ada kawan nggak? Nggak ada ya, tinggal 2x saja. Selanjutnya min 2 dikurang 15. Berapa min 2 kurang 15? Min 17 sama dengan 0. A-nya berapa di sini A-nya? Kalau kita lihat bentuk umumnya, A-nya yang menempel dengan x kuadrat atau koefisien atau pengali dari x kuadrat. Ada nggak x kuadrat di sini? X kuadratnya nggak ada. Berarti pengalinya adalah n0. A-nya 0. B-nya berapa B-nya? B itu pengali dari variabel x. Tadi ya di bentuk umum ya, adalah sama dengan berapa? 2. Nah, kemudian konstantanya berapa? C-nya? Min 17. Min 17. A-nya 0. Apakah ini termasuk persamaan kuadrat? Bukan ternyata. Ini bukan persamaan kuadrat. Walaupun di soalnya sebenarnya ada x kuadrat ya nih ya. Ternyata bukan. Karena apa? Karena A-nya ini sama dengan 0. Apa syaratnya tadi di awal? Iya, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti ini bukan persamaan kuadrat. Baik. Nah, itu saja mungkin materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini tentang persamaan kuadrat. Khususnya tentang bentuk umumnya. Nah, itu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini ada kata-kata ini quotes-nya. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.